Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya kita membahas tentang makanan Indonesia dengan berbahan dasar telur. Lalu kali ini kita akan membahas tentang makanan Indonesia berbahan dasar unggas. Apa sih pengertian unggas itu? Unggas merupakan hewan ternak bersayap atau jenis binatang burung yang dipelihara untuk mendapatkan dagingnya. Biasanya jenis unggas yang sering dikonsumsi antara lain ada ayam, bebek, kalkun, angsa, merpati, maupun itik. Lalu bagaimana sih cara memilih daging unggas yang baik? Yang pertama, kulit daging tampak putih kekuning-kuningan, tidak robek maupun tidak tergores atau luka. Yang kedua, daging memiliki warna putih keabuan dan cerah. Apabila daging tersebut berlendir atau kebiruan, berarti daging tersebut sudah rusak. Yang ketiga, serat daging halus, lembut, dan kenyal. Apabila ingin dimasak, daging tersebut itu mudah sekali dikunyah, mudah dicerna, serta memiliki rasa yang lembut. Yang keempat, bagian dada ayam tampak berisi dan montok. Lalu selanjutnya yang kelima, aroma daging tidak menyengat dan berbau busuk. Setelah kelima tadi, ada juga tips memilih daging agar daging tersebut itu masih segar dan tidak gelonggongan. Pertama, daging ayam gelonggongan bisa kita lihat dengan daging tersebut itu mengeluarkan tetesan air serta keadaan fisik dagingnya tersebut terlihat becek. Lalu daging ayam gelonggongan ini akan lebih cepat membusuk dibandingkan dengan daging ayam yang tidak disuntik air bila disimpan pada suhu ruangan. Selain itu, untuk menghindari agar daging ayam itu tidak tiren atau daging yang mati kemarin, bisa kita tusukkan dengan pisau pada gelembungan yang terdapat di organ tubuh ayam yang terlihat membengkak dan diduga berisi air. Biasanya itu terdapat di bagian bawah sayapnya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan unggas sebelum diolah. Yang pertama, sebaiknya membeli daging ayam di tempat penjualan yang menggunakan alat pendingin atau freezer, atau tempat penjualan daging ayam yang baru dipotong. Yang kedua, sebaiknya jangan terlalu lama menyimpan daging ayam pada kantung belanja dikarenakan daging ayam mudah rusak. Yang ketiga, sebelum daging ayam disimpan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih. Jika daging ayam yang dibeli tidak habis dimasak sekaligus, bungkus daging ayam tersebut dengan plastik atau aluminium foil hingga tertutup rapat. Jangan mencairkan dan membekukan daging ayam berulang kali karena bakteri di dalam ayam tersebut akan cepat berkembang serta menurunkan mutu dagingnya. Tips mencairkan daging ayam yang sebelumnya telah dibekukan ada 2 tips. Yang pertama, pencairan dengan cara di lemari pendingin, dan yang kedua yaitu mencairkan di bawah air yang mengalir. Pencairan di lemari pendingin ini caranya itu saat daging unggas
beku dipindahkan dari freezer dalam keadaan terbungkus dan letakkan daging tersebut di kontainer yang paling rendah yang ada di dasar lemari pendingin. Jadi daging yang telah dibukukan itu dipindahkan ke dalam kontainer yang paling rendah yang ada di dalam lemari pendingin. Hindari membuka pembungkus daging dan suhu lemari pendingin harus cukup dingin sekitar 4 derajat Celcius dan biarkan daging tersebut mencair hingga keseluruhan. Yang kedua, pencairan di bawah air mengalir, yaitu daging unggas tersebut harus dalam keadaan terbungkus dan tempatkan dalam wadah yang kedap air. Selanjutnya, taruh daging unggas tersebut di air dingin yang mengalir dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius dan jangan sampai menyentuh langsung dagingnya. Air tersebut jangan sampai menyentuh langsung dagingnya. Kemudian, biarkan di bawah air mengalir hingga mencair keseluruhan. Selanjutnya, cara menyimpan unggas yang akan diolah. Yang pertama itu penyiangan, pencucian, pemotongan, dan pengolahan. Apa sih itu penyiangan? Penyiangan ini merupakan tahap pengolahan unggas dengan cara membersihkan kotoran dan bulu-bulu yang menempel pada unggas. Yang kedua setelah penyiangan yaitu pencucian. Pencucian ini yaitu tahap pengolahan unggas dengan cara membersihkan atau mencuci dengan air yang mengalir. Yang ketiga setelah tahap pencucian yaitu pemotongan, yaitu tahap pengolahan unggas setelah pencucian, dan biasanya ini pemotongan unggas bisa kita motong unggasnya itu menjadi 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, 18 bagian maupun potongan filet agar pada saat penyimpanannya itu lebih mudah disimpan. Dan yang terakhir yaitu tahap pengolahan, di mana tahap ini merupakan tahap akhir setelah ayam sudah bersih dan siap untuk diolah. Selanjutnya, aneka makanan Indonesia berbahan dasar unggas. Ada ayam kalasan, ayam tangkap, ayam betutu, ayam woku, dan ayam bumbu hijau banda, dan hidangan ayam lainnya. Ayam goreng kalasan ini merupakan ayam yang khas berasal dari Yogyakarta. Ayam goreng kalasan ini terbuat dari bumbu dasar putih seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ditambahkan dengan kunyit, ketumbar, serai, daun salam, dan air. Cara membuatnya ini, aduk semua bumbu halus, lalu tuang dalam wajan dan masukkan potongan ayam tersebut dan ungkep hingga empuk dan airnya menyusut. Setelah itu goreng ayam tersebut bersama dengan rempah-rempahnya. Yang kedua yaitu ayam tangkap. Ayam tangkap bisa sering kita dengar berasal dari Aceh. Ayam tangkap ini ciri khasnya itu penggunaan daun karinya yang banyak hingga menutupi ayam tersebut. Yang ketiga yaitu ayam betutu yang berasal dari Bali. Ayam betutu ini merupakan ayam utuh yang sudah dilumuri sebelumnya dengan bumbu khas Bali, yaitu bumbu genep, bumbu wewangenan, garam, dan minyak kelapa. Bumbu genep ini yaitu terdiri dari bawang merah, kencur, kemiri, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, laos, cabai rawit, serai, gula merah, terasi, daun limau, daun salam, dan minyak kelapa. Sedangkan wewangenan ini terdiri dari merica hitam, merica putih, cengkeh, pala, ketumbar, kemiri, kemenyan, jangau, bangle, dan kulit jeruk purut.
Proses masaknya itu setelah ayam utuhnya itu sudah dilumuri, lalu lapisi dengan daun pinang, dan proses masaknya itu dengan cara dikubur dalam tanah dengan bara. Proses masaknya ini memerlukan waktu 1 jam, tapi sekarang sudah lebih modern lagi, tidak menggunakan bara api tapi melainkan menggunakan dikukus ataupun presto agar ayam betutu ini mudah empuk dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya ayam woku. Ayam woku ini sama dengan ayam goreng pada umumnya, yang membedakannya itu yaitu menggunakan bumbu seperti bumbu dasar merah dan penggunaan daun kemanginya pada saat mengungkep ayam. Jadi ayam woku ini memiliki ciri khas harum dari daun kemanginya. Dan yang terakhir yaitu ayam bumbu hijau Banda, yaitu berupa ayam dengan penggunaan cabai hijau dan kacang kenari yang menjadi ciri khas dari ayam bumbu hijau Banda tersebut. Kita lanjut cara menyimpan hidangan unggas yang sudah diolah. Yang pertama, menempatkan hidangan unggas dan bahan kering lainnya secara terpisah dengan suhu yang tepat, yaitu dengan suhu ruangan itu lebih dari 65 derajat Celcius atau suhu dingin yaitu kurang lebih 4 derajat Celcius. Yang kedua, hindari hidangan unggas bersentuhan dengan tangan. Sebaiknya hidangan unggas tertutup rapat kecuali hidangan tersebut akan segera disantap. Simpan hidangan unggas di tempat yang tinggi agar tidak terkontaminasi oleh debu, serangga, maupun hewan lainnya. Dan yang kelima, bungkus dengan rapi hidangan tersebut jika akan disimpan dalam kulkas ataupun freezer. Dan yang terakhir, unggas yang sudah dimasak bisa kita simpan dalam freezer selama 3-4 bulan. Tapi sebaiknya hidangan unggas ini lebih baik dikonsumsi langsung tanpa harus disimpan. Sekian materi hari ini, semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Dan tugas untuk kalian yaitu carilah 10 hidangan Indonesia berbahan dasar unggas dan deskripsikan secara singkat. Sampai batas waktu Rabu 7 Oktober 2020 pukul 12 malam. Sekian materi hari ini, semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Selamat pagi.